Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, masuk ke ayat yang ke-44 dari surat Ali Imran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, setelah menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria, demikian pula kisah Maryam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika, itu semua, min amba'il ghaib, min di sini litab'id, artinya sebagian berita-berita yang gaib. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam tidak mengetahui yang gaib. Akan tetapi beliau diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Maka yang Rasulullah kabarkan tentang apa yang terjadi di masa depan, semua itu wahyu dari siapa? Allah. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam tidak tahu yang gaib. Dzalika min amba'il ghaib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan, ay min akhbaril ghaib. Ay min akhbari syai'al ghaib alladzi la yu'lam. Wa laysa al-muradu min man waqa'a fi zamanihi, lianna man waqa'a fi zamanihi ya'lamunahu, lakin al-murad la ya'lamuhu an-nabiyyu wala qaumuhu. Artinya termasuk berita-berita sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui, dan tidak terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Apa itu wahyu, Pak? Wahyu secara bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan, bisur'atin wa khafa, dengan cepat dan tersembunyi. Itu namanya apa? Wahyu. Ya. Sedangkan dalam syariat, wahyu adalah ikhbarullah ta'ala li nabiyyin min anbiya'ihi bima yasha'uhu min syar'ihi. Itu pengabaran dari Allah kepada nabinya dengan apa yang Allah kehendaki dari syariatnya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Wahyu. Dan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu bermacam-macam, Pak. Terkadang wahyu itu berupa mimpi. Makanya mimpi para nabi itu termasuk wahyu tidak? Termasuk wahyu. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ia menyembelih anaknya, itu wahyu. Iya. Dan Rasulullah SAW di awal-awal juga ia berupa mimpi, Pak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana awwalu ma budi'a minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Adalah wahyu yang pertama kali diberikan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi-mimpi yang apa? Yang benar. Dan terkadang wahyu itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan bentuk manusia. Ya, dengan bentuk manusia. Kemudian malaikat Jibril mengajak bicara Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang wahyu itu berbentuk seperti suara lonceng, dan itu yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa asyaddu alaihi. Itu yang paling berat sekali. Iya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di musim yang sangat dingin sekali diberikan wahyu dengan jenis ini, Pak. Sampai beliau keringetan. Iya, sampai keluar dari kening Rasulullah itu keringat-keringat yang besar. Iya. Itu wahyu. Dan wahyu hanya diberikan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Adapun selain Nabi dan Rasul tidak disebut wahyu, Pak. Akan tetapi mereka diberikan oleh Allah ilham. Iya, diberikan oleh apa? Oleh Allah ilham. Demikian pula firasat. Ya, terkadang seorang alim diberikan oleh Allah ilham untuk memahami sesuatu yang orang tidak memahaminya. Itu namanya ilham. Demikian pula firasat. Seorang alim dengan keilmuannya yang kuat nih ya, dan kebeningan hatinya, dia melihat akan terjadi sesuatu dan ternyata benar terjadi. Bukan karena dia mengetahui yang gaib, tidak. Akan tetapi firasat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan firasat itu berasal dari apa, Pak? Berasal dari kebeningan hati dan kedalaman ilmu. Iya. Kita lanjutkan, kemudian Allah berfirman, "Wa ma kunta ladaihim," dan tidaklah engkau berada di sisi mereka, "idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam," saat mereka melemparkan pena-pena mereka, siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam? Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ikhtalafa ulama fi tafsiriha. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata aqlam. Jamak dari qalam, pena. Faqila innaha ala zahiriha annahum alqaw aqlamahum allati yaktubuna biha. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini sesuai dengan lahiriahnya, Pak. Itu bahwa mereka melemparkan pena-pena mereka. Pena yang dijadikan alat buat menulis tentunya ya. Dalam rangka apa? Mengundi siapa yang akan mengasuh Maryam. Wa qila innal murad biha sihamuhum allati takunu fin nasl yarmuna biha. Ada yang mengatakan maksud aqlam di sini adalah siham, panah untuk mengundi. Iya. Wasumiyat qalaman li'annaha tushbihu fil istitalah. Disebut pena karena anak panah itu kan panjang, mirip dengan apa? Pena, kata mereka. Wa dhahirul Qur'an, akan tetapi kata beliau, lahiriah Al-Qur'an menunjukkan anal murad bil aqlam, yang dimaksud dalam ayat ini adalah pena beneran, Pak. Iya. Wala na'dilu an dhahiril Qur'an illa bidalil. Dan kita tidak boleh, Pak, berpaling dari lahiriah Al-Qur'an kecuali dengan dalil. Dan kaidah ushul fikih mengatakan apa? Ya, kewajiban kita adalah mengambil lahiriah. Tidak boleh kita buang lahiriahnya ke makna yang lain kecuali ketika ada apa? Dalil yang menunjukkannya. Iya. Apa sih zahir itu, Pak? Karena dalam ilmu ushul fikih ada yang namanya nas, ada zahir, ada mujmal, ada mubayyan. Nas artinya dalil yang maknanya hanya satu, jelas, tegas, tidak mengandung makna yang lainnya. Itu namanya nas. Seperti Nabi bersabda, ya kullu muskirin khamrun.
wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak. Ini nas, sorry. Tegas. Iya. Ada yang kedua namanya zahir, Pak. Zahir adalah dalil yang mempunyai dua makna atau lebih, tapi salah satunya yang paling kuat. Zahir adalah dalil yang mempunyai makna dua atau lebih, tapi salah satunya yang paling apa? Kuat. Nah, yang kuat ini disebut dengan apa? Zahir. Yang kuat ini disebut apa? Zahir. Iya. Seperti misalnya dalam ayat ini, aklam. Ya, saat mereka melemparkan kolam-kolam mereka. Kolam itu pena. Makna yang paling kuat yang namanya kolam itu pena, Pak. Tapi ada makna lain yang dimaksud di sini siham. Iya. Namun kata Syekh Utsaimin, kewajiban kita adalah harus mengambil yang zahirnya dulu. Lahirnya dulu. Tidak boleh mengambil makna lain yang tidak zahir kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kesalahan, Pak, ketika seseorang mengambil makna yang bukan zahir dengan tanpa dalil. Dengan tanpa apa? Dalil. Kita saja keseharian ya, kalau kita berbicara dengan teman, pasti yang kita ambil, yang kita pahami itu makna yang zahir dulu, Pak. Iya. Misal, kalau antum bilang ke teman, Afwan, tolong ambilin ya pulpen dong. Yang akan antum ambil adalah makna pulpen secara lahiriah, iya kan? Iya. Afwan, Ana mau pergi ke pasar dulu ya. Iya. Yang namanya pasar kita tahu secara lahiriah maksudnya apa gitu kan. Nah, kita tidak boleh palingkan ke makna lain, nggak boleh. Kalau antum bilang ke anak antum, "Nak, kamu beli ke pasar sana beli kambing." Pulang-pulang bawa ayam, Mbak. Terus ditanya sama antum, "Kok bawa ayam? Kan Bapak nyuruh beli kambing." Ya, saya memahaminya kambing itu kiasan, Pak. Kira-kira antum ngambek nggak, Pak? Kiasan. Kambing ya kambing, kok beli malah ayam? Nah inilah, Pak. Seperti inilah, Pak. Ya, keadaan orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mereka memalingkan lahiriah ayat-ayat sifat kepada makna lain yang tidak zahir. Seperti misalnya Allah berfirman bal yadahu mabsuutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Yadan di sini yadahu berbentuk musanna. Sebetulnya ini nas, Pak. Nas yang sangat sharih. Tapi kalau yad doang, yadun gitu, Pak. Memang ada beberapa makna. Yad terkadang mempunyai makna apa? Ya, tangan. Yad juga mempunyai makna apa? Nikmat. Ya. Yad juga terkadang mempunyai makna kekuasaan. Nah, dari tiga makna ini yang paling kuat yang mana? Yad, tangan. Kecuali kalau redaksinya menunjukkan kepada makna yang lain. Iya. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Bal yadahu. Bentuknya musanna. Justru dua tangan Allah. Nah, mereka orang Mu'tazilah, Asy'ariyah yang menolak sifat tangan, mereka palingkan makna tangan ini kepada makna yang lain dengan tanpa dalil. Hanya karena berdasarkan akibat penolakan mereka terhadap apa? Tangan Allah. Atau mereka mustahil Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri dari anggota tubuh yang saling membutuhkan tuh. Dia mikirnya, Pak, tangan Allah itu sama dengan
makhluk. Kalau manusia, iya, manusia punya tangan berarti dia berbentuk jism dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, yang di pikiran dia seperti itu. Akhirnya dia tolak, nggak mungkin Allah punya tangan. Karena mereka tolak tangan Allah, maka ayat ini mau tidak mau harus ditakwil sama mereka sesuai dengan keinginan mereka. Apa kata mereka? Yad artinya nikmat. Jadi dalam ayat ini baliyadahu artinya nikmat. Dibantah Ahlussunnah. Gimana nikmat? Orang bentuknya musanna 2 kok. Iya. Kalau nikmat artinya apa, Pak? Justru dua nikmat Allah terbuka. Dua nikmat Allah terbuka. Nikmat Allah banyak, nggak cuma 2. Sebagian lagi mereka mengatakan yad artinya kekuasaan. Kekuasaan. Orang bentuknya 2 kok. Sigotnya aja, redaksinya aja sudah menolak takwil-takwil itu, Pak. Nah ini saudaraku seiman. Kita lanjutkan ya. Jadi kata beliau, hadhihi hiyal qaidah. Inilah kaidah asy-syar'iyyah fi tafsiril Quran yang syar'i dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, apa itu? Itu wajib kita memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan lahiriahnya dulu. Tidak boleh berpaling kepada makna yang lain kecuali dengan apa? Dengan dalil. Ya. Yang menunjukkannya. Bal wa fi tafsiril haditsin nabawi, bahkan juga dalam menafsirkan hadis pun sama. Dalam menafsirkan hadis, Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Maka kewajiban kita pahamilah dulu sesuai dengan lahiriahnya, Pak. Jangan dipalingkan kepada makna lain kecuali dengan apa? Dengan dalil. Bal wa fi kalamil ghairi hatta kalamun nas yajibu an na'mal bi dhahirihi illa bi dalil. Bahkan dalam pembicaraan manusia sehari-hari pun juga, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kita selalu memahami perkataan orang sesuai dengan makna lahiriahnya dulu. Ya. Kalau ada teman antum berkata, saya tadi ngelihat singa, apa yang antum pahami? Ketika ada teman antum berkata begitu ke antum, saya tadi ngelihat singa loh. Yang antum pahami apa? Ya singa beneran, binatang buas. Tidak boleh kita pahami yang lainnya. Kecuali kalau redaksinya beda. Tadi saya melihat singa menunggang kuda. Nah ini nggak mungkin singa beneran, Pak. Iya. Singa di sini artinya seorang lelaki yang pemberani. Baru bisa kita pahami itu. Karena redaksinya menunjukkan kepada hal itu. Tapi kalau tidak ada dalil, tidak ada redaksi yang menunjukkan kepada hal itu, kewajiban kita imani sesuai dengan apa? Lahiriahnya. Nggak boleh dipalingkan. Ya, seenaknya. Sebab kalau main paling-palingkan aja itu jadi pintu orang-orang zindik, Pak. Orang sufi kan kaum batinnya dari situ, Pak. Mereka mengatakan Al-Quran itu ada makna lahir dan makna batin. Katanya, ya, kalau makna lahir itu adalah orang-orang awam yang paham. Kalau orang yang sudah tingkat derajatnya tinggi, mereka paham makna batin. Ketika ditanya apa makna batin ayat ini, seenaknya nafsirin, Pak. Maksudnya begini. Akhirnya jadi pintu setan, ya, untuk mengotak-ngatik makna Al-Quran seenak dewek, seenak otaknya aja udah. Dengan klaim katanya ini makna batin. Musibah. Maka para ulama menutup pintu ini dan memberikan sebuah kaidah dalam kitab usul fikih mereka. Bahwa wajib memahami firman Allah, firman Rasul, bahkan ucapan manusia harus dipahami dengan secara lahiriahnya dulu. Tidak boleh dipahami selain lahiriahnya kecuali dengan apa?
dalil ya, atau redaksi yang menunjukkan kepada hal itu. Ya. Terutama ayat-ayat sifat. Sebutkan dalam hadis Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Wajib imani saja Allah tertawa. Makna tertawa jelas dipahami. Tidak boleh dipalingkan kepada mana yang lain. Ketika api neraka ya selalu minta tambahan dan terus dilemparkan sekelompok manusia ke dalam api neraka, sementara neraka terus minta hal mim mazid, masih ada tambahan tidak ya Allah. Hatta yadhu'ar rabbu qadamah, sampai Allah letakkan kakinya di neraka. Qadam secara bahasa Arab makna yang lahir qadam itu apa? Kaki, Pak. Bahkan maknanya cuma satu, kaki. Ya. Nah, mereka yang tidak beriman kepada sifat qadam, kaki, wajib menolak mereka dan mentakwil. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini tentu batil, saudaraku. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walakin idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ingatlah saat mereka melemparkan pena-pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam? Tidak dijelaskan dalam ayat ini, Pak, bagaimana mereka cara melemparnya. Ya. Dan para sahabat pun tidak pernah membahasnya. Karena membahas hal-hal seperti ini nggak ada manfaatnya. Ya. Berapa banyak dalam Al-Quran, Pak, Allah tidak menjelaskan tata caranya. Dan ternyata para sahabat pun tidak membahasnya. Karena membahasnya tidak memberikan faedah apa-apa. Iya. Yang kepo itu sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh salafus soleh, kita sibuk membahas. Makanya salafus soleh itu nggak mau membahas hal-hal yang tidak menimbulkan amal. Kalau menimbulkan amal, betul mereka bahas. Karena itu perkara yang bisa menimbulkan apa? Amal. Makanya mereka tidak suka pertanyaan-pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Nggak menimbulkan apa-apa. Mereka tidak mau jawab, nggak mau. Apa manfaatnya dijawab juga? Karena tidak ada menimbulkan amal. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang jelas mereka melemparkan pena-pena mereka dalam rangka untuk mengundi siapa yang akan menjadi pengasuh siapa? Maryam. Iya. Mukaffalaha Zakaria. Rupanya keluarlah ya Zakaria lah yang dapat undiannya itu. Ini menunjukkan Pak, mengundi boleh hukumnya, Pak. Yang haram itu judi. Tidak setiap mengundi itu judi. Ya. Kalau mengundi tujuannya hanya untuk menentukan siapa yang duluan keluar, maka yang seperti ini boleh-boleh aja. Kayak arisan kan suka ngocok gitu kan. Nanti siapa duluan keluar nih namanya kan gitu. Itu namanya mengundi, Pak. Yang haram itu mengundi kalau masing-masing keluarin duit tuh. Ini cepek, ini ceban, ini goceng. Iya. Dikocok, yang keluar, dapat semuanya. Nah, baru judi. Karena judi itu ada yang untung, ada yang rugi. Dan tidak diketahui siapa yang untung dan ruginya. Nah, itulah yang disebut dengan judi. Kalau ini enggak. Ya, karena tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Ya, hanya untuk mengatur saja siapa yang akan mendapatkannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun.
dan engkau tidak berada di sisi mereka saat mereka bertengkar, bersengketa. Artinya, ya, mereka bersengketa sebelum diadakan undian. Siapa yang akan mengasuh siapa? Maryam. Masing-masing mereka ingin mereka lah yang mengasuh Maryam. Ya, maka kemudian mereka pun mengundi. Siapa yang keluar namanya, maka dialah yang akan mengasuh Maryam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini beliau tidak menyebutkan faedah ayat ini. Kita langsung ke ayat berikutnya. Idh qalatil malaikatu. Ingatlah di ayat 45. Ketika malaikat berkata, ini menunjukkan malaikat itu bisa berbicara, Pak, dan dengan suara yang terdengar. Iya. Malaikat bisa bicara dengan suara yang terdengar. Antum bisa mikirin nggak, Pak? Malaikat bentuk mulutnya gimana? Cara bicaranya gimana? Ada? Nggak bisa? Itu malaikat loh, Pak. Makhluk loh, Pak. Kita nggak bisa memikirkan bagaimana cara berbicara malaikat. Apalagi Allah. Allah pun berbicara. Ya. Dengan suara yang terdengar. Kewajiban kita imani Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Adapun kita pikirkan nggak bisa. Jangan nggak usah jauh-jauh, malaikat aja kita nggak bisa memikirkan. Bagaimana memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idh qalatil malaikatu, ingatlah ya saat malaikat. Apakah semua malaikat? Tidak. Karena alif lam di sini alif lam lil ahdi dzikr. Ya, bukan untuk lil istighraq, tapi untuk malaikat tertentu saja. Ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryam, wahai Maryam. Ya. Innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberikan kepada kamu kabar gembira. Ini menunjukkan, Pak, ya, yaitu anjuran untuk tabsyir wal bisyarah, memberikan kabar gembira. Ya. Karena memasukkan kegembiraan itu, Pak, menguatkan hati biasanya, Pak. Beda kalau memasukkan kabar-kabar yang menakutkan. Itu bikin ciut hati itu. Ya. Menyebarkan kabar-kabar menakutkan termasuk sifat orang munafik. Dan menebarkan kabar-kabar yang menggembirakan itu perkara yang disyariatkan. Kenapa? Karena itu bisa menguatkan jiwa-jiwa kaum mukminin. Innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kamu kabar gembira. Bikalimatin minhu, dengan kalimat darinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tahtamilu wajhain. Kata kalimat dalam ayat ini mengandung dua sisi. Al-wajhul awal annal kalimah hiyal mubasysyar bih. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah inilah yang merupakan kabar gembiranya, yang diberikan kabar gembiranya itu. Al-wajhu tsani, sisi kedua, annal murad bil kalimah huna as-sighah allati hasalat bihal bisyarah. Yang dimaksud dengan kalimat di sini itu redaksi, ya, untuk memberikan kabar gembira. Artinya yubashshiruki bisyaratan an tariqin nutqi biha, yaitu memberikan kabar gembira dengan cara menyampaikan dengan berbicara. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu.
dengan kalimat darinya. Dan kalimat yang dimaksud yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Ismuhu, namanya siapa? Al-Masihu Isa bin Maryam. Ia adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih, Pak? Dajjal disebut Al-Masih enggak? Dajjal juga disebut Al-Masih. Masih Dajjal. Nabi Isa juga disebut apa? Al-Masih. Apa bedanya Al-Masihnya Dajjal dengan Al-Masihnya Isa? Al-Masih itu dari kata masaha yamsahu, artinya menghapus, menyapu. Kalau Dajjal disebut Al-Masih li'annahu yamsahul arda bid-dhalal, karena dia menyapu bumi dengan kesesatan. Nabi Isa disebut Al-Masih li'annahu yamsahu al-ard bil haqqi. Ya. Nabi Isa akan menghapus bumi ini yang tadinya dipenuhi dengan kesesatan oleh Dajjal, dihapus oleh Nabi Isa, diubah menjadi kebenaran. Ya. Makanya di zaman Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman, Pak, Nabi Isa ya akan membunuh siapa dulu? Dajjal dulu. Maka Dajjal pun terbunuhlah oleh Nabi Isa di sebuah tempat yang bernama Babul Lud. Setelah itu ya terjadilah keamanan dan seluruh manusia masuk Islam. Seluruh ahli kitab masuk Islam. Karena di zaman Nabi Isa hanya diterima 2 saja. Kalau tidak masuk Islam maka dibunuh. Iya. Itu di zaman Nabi Isa. Makanya Allah berfirman, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Nabi Isa belum meninggal, Nabi Isa diangkat ke langit dan nanti akan turun lagi di akhir zaman. Ini keyakinan kita kaum muslimin, akhul Islam. Iya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ismuhu Al-Masih Isa bin Maryam. Wajiha. Wajih itu artinya akhul Islam yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajih. Wajiha fid dunya wal akhirah. Ya. Artinya mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah di dunia dan akhirat. Wa huwa syaraf wal makanah wasyadah. Ia adalah kemuliaan, kedudukan yang tinggi, kepemimpinan. Dan semua nabi dan rasul semuanya wajih. Memiliki apa? Kedudukan tinggi di sisi Allah di dunia dan akhirat. Dan kedudukan yang paling mulia itu adalah kedudukan tinggi di sisi Allah, Mas. Adapun kedudukan tinggi di hadapan manusia nggak ada apa-apanya, Mas. Ini antum direktur, antum jenderal, antum pejabat dan yang lainnya. Kedudukan tinggi itu di hari kiamat hanya akan menjadi apa? Penyesalan. Kata Rasulullah, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya itu semua adalah amanah dan itu akan menjadi apa? Kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Gak penting, Pak, kita punya kedudukan di hadapan manusia itu gak penting. Kata Rasulullah SAW, Pak, rubba asy'ath aghbar. Ya. Madfu'un bil bab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut berdebu dan ditolak di pintu-pintu karena miskin. Ya. Tapi kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah langsung kabulkan doanya.
Ya, saking kuatnya iman dia, ketakwaan dia, tapi dia nggak punya kedudukan di hadapan manusia. Uwais Al-Qarani, Rasulullah menyebutkan apa? Khairut tabi'ina Uwais. Sebaik-baik tabi'in siapa? Uwais. Ternyata Uwais bukan ulama loh Pak. Ternyata Uwais bukan pejabat loh Pak. Ternyata Uwais bukan orang kaya loh Pak. Ternyata Uwais orang miskin yang tidak punya kedudukan apa-apa. Ya, di zaman Umar, karena Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya Uwais, dia dari Yaman, dari kabilah Qaran. Dan Rasulullah sudah menyebutkan tanda-tandanya di perutnya ada ya sebesar biji dirham bekas itu. Ya penyakit sopak gitu. Kemudian di zaman Umar ketika setiap kali datang rombongan dari Yaman, Umar bertanya, dari mana kalian? Suatu ketika datang dari kabilah Qaran. Kami dari Qaran. Afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ada. Ternyata dia cuma pelayan yang tidak punya apa? Kedudukan apa-apa. Tapi kata Rasulullah apa? Khairut tabi'in. Sebaik-baiknya tabi'in. Iya. Nah ini akal Islam. Makanya kedudukan di hadapan manusia itu nggak penting. Nggak usah kita berebut kedudukan di hadapan manusia. Nggak ada manfaatnya Allah. Bahkan berat. Yang terpenting adalah gimana caranya kita punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan takwa. Dengan iman. Dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wajihan fid dunya wal akhirah. Yang mempunyai kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Ya. Wa amma wajahatuhu fid dunya, kata Syekh Utsaimin, fali'annahu kana ahadur rusul al-kiram. Adapun kedudukan beliau di dunia karena beliau salah satu ya rasul yang mulia, termasuk ulul azmi. Ulul azmi. Wa amma wajahatuhu fil akhirah fali'annahu min ulil azmi minar rusul alladzina hum bi'a'la darajatil jannah. Adapun kedudukannya di akhirat karena beliau termasuk ulul azmi, maka beliau diberikan kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa minal muqarrabin. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya, keimanannya. Sehingga dia didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kemudian Allah berfirman ayat 46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan ia akan berbicara kepada manusia fil mahdi, saat masih orok. Ya, bayi yang masih merah. Yang Allah ceritakan ya dalam surat yang lain, di mana Allah ya meniupkan roh kepada perut Maryam sehingga hamillah Maryam tanpa ada ayah. Sampai akhirnya Allah ceritakan itu di dalam surat Maryam ya. Lalu kemudian Maryam pun melahirkan dengan susah payah. Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlat tusaqitu alaiki radhaban janiyya wa kuli washrabi wa qarri 'aina. Ya. Goyangkan batang kurma itu kepadamu. Niscaya ia akan menjatuhkan kurma-kurma yang ranum. Antum pernah nggak goyangin pohon kurma, Mas? Pohon kurma itu kuat, Mas. Ya, digoyangnya bakalan goyang. Tapi Allah menyuruh Maryam itu untuk usaha dulu.
Allah nggak langsung turunkan, jatuhkan begitu aja, tapi Allah menyuruh dulu usaha Maryam untuk menggoyangkan apa? Ya, pohon kurma. Lalu baru kemudian Allah turunkan. Itu menunjukkan kita harus cari sebab dulu, Pak, supaya dapat rezeki. Iya. Datanglah Maryam kepada kaumnya dalam keadaan membawa bayi. Terkejut kaumnya, Pak. Ya. Waduh. Akhirnya ya mereka menuduh Maryam telah berzina. Tapi Maryam hanya menunjuk kepada apa? Bayi. Maryam tidak mau bicara. Tiba-tiba Nabi Isa yang masih orok berbicara. Inni Abdullah. Ataniyal kitab. Wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Allah akan memberikan kepadaku kitab suci. Dan Allah akan jadikan aku seorang nabi. Terperanjat kaumnya melihat orok bisa ngomong. Wah, subhanallah. Ini mukjizat. Ya, mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di sini Allah mengatakan begitu. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Di mana ia akan berbicara kepada manusia saat oroknya. Bayi masih merah. Wa kahla. Kahal itu kuhulah. Ya, disebut kahal, kuhulah. Itu dari umur 31 sampai 40 tahun. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Artinya Nabi Isa alaihissalam ya, ketika telah berumur itu akan menyampaikan risalah kepada manusia. Ya. Wa minas salihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Kapan seseorang itu disebut soleh, Pak? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa man saluhat sariratuhu wa alaniyatuhu, yaitu yang soleh lahir dan batinnya. Karena ada orang yang soleh lahirnya doang, Pak, batinnya nggak soleh, Pak. Ya. Lahirnya soleh, sholat, zakat, puasa, taat, tapi batinnya nggak soleh. Kenapa? Ria, mengharapkan pujian manusia, sombong, ujub dengan amalnya. Ya, merendahkan orang lain, suka suudzon, suka dengki. Ada orang kayak gitu, naudzubillah. Orang seperti ini ya soleh secara lahir doang udah. Batinnya nggak soleh. Dan orang yang batinnya tidak soleh, ya, kemungkinan besar matinya su'ul khotimah itu sangat kuat, Pak. Seperti yang Rasulullah kabarkan ya, ada orang yang selama 60 tahun beramal soleh. Matinya su'ul khotimah. Ada apa? Kata Ibnu Rajab, itu karena batinnya yang gak soleh itu, Pak. Solehnya cuma lahirnya doang. Iya. Maka kita penting, Pak. Soleh itu jangan cuma lahir doang, tapi lahir batin. Batin kita soleh, penuh ketakwaan. Cinta kita kepada Allah yang sangat kuat. Rasa takut kepada Allah saat kita sendiri, ya, hatinya tawadhu, tak pernah bersombong. Dia juga tak suka suudzon kepada orang dan juga dengki. Masya Allah, hatinya itu selamat gitu, Pak. Hatinya selamat. Ini akal Islam. Kita ingin ya menjadi orang soleh seperti ini. Soleh lahir, batin. Jangan sampai solehnya lahir doang, tapi batinnya nggak soleh. Ada nggak orang yang solehnya batin tapi batinnya soleh tapi lahirnya nggak soleh? Nggak mungkin, Pak. Saya walaupun mencuri tapi hati saya soleh, Mas. Nggak mungkin. Ya. Karena batin yang soleh pasti akan menimbulkan lahir yang soleh. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Maryam berkata, qalat. Berkatalah Maryam, Rabbi,
Anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa punya anak? Karena kan Maryam akan diberikan kabar gembira oleh malaikat bahwa dia akan punya anak. Dan anaknya kelak akan punya kedudukan, akan menjadi seorang nabi. Ya. Maka Maryam merasa heran. Maryam berkata, Anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa punya anak, ya Allah? Sementara aku tidak ada yang menyentuh dari laki-laki. Maksudnya dia tidak punya suami. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kemudian Allah pun berfirman, qala kadzalik. Ya. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil menurut akal, enggak mustahil bagi Allah. Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapa. Nah, disinilah orang Nasrani ya beralasan Nabi Isa itu nggak punya bapak, berarti sebetulnya dia anak Allah. Maka Allah bantah apa? Inna mathala Isa ya indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Nabi Isa itu di sisi Allah sama dengan Adam. Kalau Nabi Isa punya ibu, nggak punya bapak. Kalau Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Maka kenapa kalian mempertuhankan Nabi Isa dan tidak mempertuhankan Nabi Adam? Iya, sepertinya sudah masuk Isya ya. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, dijelaskan bahwa para laki-laki mukmin diperintahkan agar menundukkan pandangan. Dan para wanita mukminat juga diperintahkan menundukkan pandangan. Apakah hanya laki-laki saja jika memandang wanita yang bukan mahramnya mendapatkan dosa? Tapi para wanita tidak. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW di hari raya, ya, orang-orang Habasyah mereka mengadakan permainan, Pak. Iya, dengan sedikit tarian memainkan tombak. Iya, keahlian mereka dalam memainkan tombak. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, kamu mau lihat? Maka Aisyah pun kemudian melihatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar beristimbat berarti ini menunjukkan rukhsah seorang wanita boleh melihat laki selama tidak dengan syahwat dan selama tidak menimbulkan fitnah. Adapun kalau dengan syahwat dan menimbulkan fitnah tetap tidak boleh. Ya. Sedangkan laki-laki tetap tidak boleh karena tidak ada dalil yang mengecualikan. Saya mendengar hadis bahwa Allah memiliki dua tangan. Dalam satu hadis disebutkan kanan kiri, tapi hadis lain mengatakan dua tangan Allah itu kanan. Penyebutan kata kiri itu syadz. Ya, penyebutan kata kiri itu apa? Syadz. Ya. Karena kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa Allah keduanya tangannya dua-duanya apa? Kanan. Jangan dipikirkan bahwa kalau antum mikirin tangan kita kanan dua-duanya gimana? Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena ya Allah tidak berhak disifati dengan kiri. Karena kiri itu identik dengan yang tidak baik. Ya. Maka dari itulah
Para ulama mengatakan bahwa penyebutan kata kiri itu syadz. Ya, tidak sahih. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.